Pasar Atas Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat kini telah berdiri kembali. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan rekonstruksi setelah pasar mengalami kebakaran di 2017 lalu. Ketika itu 1.000 lebih kios pedagang di lantai 3 hilang. Pasar Atas merupakan salah satu pasar yang bersejarah di Kota Bukit Tinggi. Aktivitas ekonomi yang berputar di dalamnya cukup tinggi dengan komoditas perdagangan yang beragam. Kebakaran yang melanda Pasar Atas dapat perhatian langsung dari Wakil Presiden Yusuf Kala yang pada saat itu melakukan kunjungan pada November 2017 dan didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Mungkin sejarah terjadinya pembangunan Pasar Atas Bukit Tinggi bersejarah latar belakang dengan terjadi kebakaran 4 kali. Yang terakhir pada 2017. Tidak pada 2017 itu ditindaklanjuti dalam kunjungan Wapres ke Bukit Tinggi. Alhamdulillah Wapres merespon dan juga Presiden merespon untuk dibangun pembangunan Pasar Atas ini kembali. Bangunan gedung Pasar Atas Bukit Tinggi yang menelan biaya Rp292,2 miliar akan menerapkan prinsip bangunan gedung hijau. Biaya bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Desain pasar dibuat menarik sehingga menambah daya tarik wisatawan karena berada di sekitar lokasi kawasan Jam Gadang yang merupakan pusat destinasi utama Kota Bukit Tinggi. Konsep disesuaikan dengan fungsi kota sebagai kota tujuan wisata, yakni memerhatikan keselarasan lingkungan dan mempertahankan kearifan lokal. Konsep yang pertama sekali, gedung kita itu harus green building artinya. Jadi green itu mempertahankan keandalan bangunan. Bangunan itu andal terhadap gempa, terhadap kebakaran, dan juga sirkulasi dan airnya. Dalam perencanaan tersebut terjadilah proses-proses lelang dan juga terkontrak pada tanggal 20 Agustus tahun 2018 sampai sekarang. Bangunan Pasar Atas direncanakan memenuhi teknis keandalan bangunan gedung, meliputi persyaratan keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemudahan atau aksesibilitas. Untuk mendukung keselamatan, Pasar Atas dilengkapi sistem proteksi kebakaran. Sedangkan untuk menunjang unsur kenyamanan dan kemudahan, pasar akan dilengkapi lift barang dan pengunjung. Selain itu, pada pekerjaan plumbing diantaranya melingkupi instalasi air bersih dan air kotor, instalasi sistem pengolahan air limbah, sistem air daur ulang dan rainwater harvesting atau pemanfaatan air hujan sebagai sumber air. Pembangunan Pasar Atas memakai sistem kontrak tahun jamak atau multi-years contract, dimulai pada 2018 dan rampung pada akhir 2019. Saat selesai, terdapat sekitar 834 kios pada konstruksi Pasar Atas, sehingga dapat menampung kembali pedagang yang terkena dampak kebakaran.
lagi ngapain? Muka lo bingung banget. Aduh, iya nih gue pusing banget. Lagi sibuk cari data jalan nasional yang lengkap dan valid. Nyarinya di mana ya? Ya ampun, udah lo gak usah pusing-pusing lagi. Katanya lo anak milenial. Banyak banget tahu cara untuk dapetin data jalan nasional. Itu semua udah disediakan dari Direktorat Jenderal Bina Marga di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nih, sini. Hai, buat kamu yang ingin memperoleh informasi dari Bina Marga, ada beberapa tahap yang harus kamu ketahui. Permohonan informasi publik bisa dilakukan oleh individu atau instansi. Caranya gampang banget. Kamu bisa mengirim email melalui pipbinamarga@pu.go.id atau mengakses website www.binamarga.pu.go.id. Pilih menu informasi publik. Setelah itu, cari navigasi dan klik ePPID. Kemudian login. Di sini kamu harus mengisi biodata termasuk mengupload foto KTP asli. Kamu akan mendapatkan verifikasi melalui email yang sudah didaftarkan. Setelah itu, kamu sudah bisa mengajukan permohonan informasi yang kamu butuhkan. Pastikan kamu mengisi tujuan pemanfaatan informasi yang kamu mau ya. Misalnya, permintaan data untuk penelitian skripsi. Kamu juga bisa datang langsung ke ruang pelayanan informasi publik Ditjen Bina Marga. Lokasinya di lobi gedung Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Di sini ada beberapa prosedur pelayanan informasi yang akan dilakukan. Yuk kita simak. Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui Bina Marga. Di sini, pemohon harus mengisi formulir registrasi terlebih dahulu. Untuk instansi, wajib melampirkan berkas-berkas khusus sesuai yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Setelah itu, Bina Marga melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan yang diterima. Bina Marga kemudian meregistrasi permohonan informasi yang telah lengkap. Setelah itu, Bina Marga melakukan verifikasi kewenangan Direktorat Jenderal Bina Marga atas informasi yang dimohonkan. Kemudian, Bina Marga akan melakukan pengecekan database informasi untuk menjawab permohonan informasi yang kamu ajukan. Setelah informasi diterima oleh pemohon, Bina Marga akan melakukan proses pencatatan laporan bahwa permohonan telah selesai. Ini ya Mbak ya, sama-sama dengan senang hati. Kamu bisa mendapatkan data melalui email atau bisa juga langsung mengambil berkas ke ruang layanan informasi seperti saya ini. Oh iya, kamu bisa mendapatkan data dan informasi yang sesuai dengan kamu inginkan hanya dalam 7 hari kerja loh, mudah kan? Bagi kamu yang berada di daerah, tenang aja. Karena Ditjen Bina Marga didukung oleh 22 balai yang tersebar di seluruh Indonesia. Jangan lupa follow juga akun media sosial Bina Marga untuk mengetahui update informasi terkini jalan tol, jalan nasional, dan jembatan nasional. Pernah kepikiran nggak kenapa negara-negara barat lebih maju? Mungkin ada kaitannya dengan SDM mereka, dengan pola pikir dan budayanya. Dalam budaya barat, ada istilah moving out, di mana generasi muda yang sudah menyelesaikan studinya dan bisa hidup mandiri adalah hal yang keren. Tapi, budaya ini jelas nggak lazim di negara kita. Kenapa? Karena untuk tinggal sendiri berarti butuh beli atau sewa rumah. Sedangkan, bagi generasi muda yang baru saja mulai berkarir, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Nah, pemerintah sebenarnya udah punya solusi buat para millennials yang kepengen belajar mandiri, yaitu Rusun PUPR. Karena di Rusun PUPR, para millennials bisa sewa tempat tinggal yang nyaman dan aman dengan sangat murah. Seberapa murah? Ya, yang pasti nggak lebih mahal dari beli sneakers terbaru, nongkrong di kafe, atau beli kuota biar tetap update.
Dengan tinggal sendiri, secara tidak langsung, pribadi dan pola pikir generasi muda akan terbentuk menjadi lebih baik. Dan itu keren. Anti Nebeng-Nebeng Club. Denyut nadi perekonomian di Pasar Johar Semarang, Jawa Tengah terhenti setelah kebakaran melanda pada 2015 silam. Bangunan pasar yang dibangun pada tahun 1930-an rusak. Berupaya menghidupkan kembali, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya merevitalisasi Pasar Johar. Pasar Johar adalah pasar bersejarah dan termasuk cagar budaya Kota Semarang. Rehabilitasi dilakukan sejak Agustus 2018. Kota Lama ini sudah berapa tahun Pak dikerjain ya? 2 tahun lebih dikerjakan, memakan anggaran kurang lebih 170 miliar. Sekarang barangnya sudah jadi, yang paling penting jadi ini ada aktivitas, ada isian yang baik, terutama yang berkaitan dengan ekonomi kreatif, industri kreatif yang ada di Kota Semarang dan Jawa Tengah pada umumnya, dan mungkin ke depan ini menjadi sebuah kreatif hub bagi Jawa Tengah, karena Kota Lama ini hampir 20 hektar luasnya, yang ini sudah direstorasi dengan baik, saya bisa menjadi ikon Semarang, ikon Jawa Tengah yang baru dan bisa menarik wisatawan. Revitalisasi yang dilakukan Kementerian PUPR tetap mengedepankan prinsip-prinsip pelestarian bangunan gedung cagar budaya. Diharapkan dengan selesainya revitalisasi, para pedagang dapat kembali berjualan dengan suasana yang lebih nyaman. Pasar Johar nantinya juga dapat menjadi objek wisata Kota Semarang. Terlebih lokasinya berdekatan dengan kawasan Kota Tua Semarang. Bangunan yang dulu merupakan pasar terbesar di Asia Tenggara yang dibangun tahun 1938, pada tahun 2015 kemarin terbakar habis. Dan Pak Presiden memerintahkan Pak Menteri untuk melakukan renovasi, dan alhamdulillah hari ini sudah jadi. Tapi meskipun begitu masih ada PR beberapa bangunan di belakang yang akan kita keroyok bersama-sama dengan APBD Kota, Provinsi, dan sekali lagi kami akan memohon kepada Pak Presiden untuk bisa membantu menyelesaikan. Ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan Kementerian PUPR berada di bagian tengah dan utara pasar, dengan nilai kontrak konstruksi sekitar 146 miliar rupiah dikerjakan kontraktor PT Nindya Karya. Pekerjaan yang dilakukan diantaranya adalah rehabilitasi bangunan, pekerjaan rangka atap lengkung, mechanical electrical, pemasakan paving, pemasakan tegel los penjual daging, pengecatan rangka meja lapak, dan pembuatan bak kontrol drainase. Sementara revitalisasi bangunan depan pasar dilakukan pemerintah Kota Semarang. Masing-masing bangunan Pasar Johar baru sudah dilengkapi kios-kios yang nantinya bisa digunakan langsung oleh para pedagang. Masing-masing kios terbuat dari kayu yang sudah dipernis, sehingga kesan klasik sangat terlihat. Selain itu, tiang-tiang penyangga atap bangunan yang dulunya terlihat lapuk, kini sudah direvitalisasi kembali dengan sebagian tiang yang diekspos sesuai bentuk aslinya. Bagian lain yang masih menjaga bentuk aslinya adalah toilet yang mempertahankan bentuk kloset jongkok. Kelengkapan lain yaitu genset, sistem drainase yang baik, alat pemadam kebakaran ringan atau APAR, dan dilengkapi CCTV di setiap sudut bangunan.
seneng banget ini soalnya apa namanya ya yang langka lah gitu buat saya terutama. Kebetulan kami sebenarnya ada rencana mau jalan ke tempat-tempat wisata karena ada info Pak Jokowi datang, kami batalkan dulu. Setelah selesai revitalisasi Pasar Johar Semarang bagian tengah dan utara, Presiden Joko Widodo menugaskan kembali Kementerian PUPR untuk merevitalisasi bagian selatan pasar. Keberadaan infrastruktur adalah vital bagi kemajuan dan kualitas kehidupan suatu wilayah. Ketersediaan infrastruktur yang baik akan menunjukkan tingkat peradaban suatu negara, apakah termasuk kategori negara maju atau negara berkembang. Karena itulah kita menyaksikan betapa seriusnya perencanaan dan pembangunan infrastruktur di negara-negara maju hingga bisa mencapai peradaban modern seperti sekarang ini. Berdasarkan data daya saing World Economic Forum atau WEF tahun 2013-2014, infrastruktur Indonesia berada di peringkat 61 dari 148 negara di bawah Vietnam. Berarti pekerjaan rumah bagi Indonesia masih banyak dan berat untuk mengejar ketertinggalan, mulai dari pengadaan infrastruktur jalan dan jembatan, pengembangan kota atau kawasan, pembangunan pelabuhan, hingga pembangunan permukiman yang layak. Sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk penyediaan infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat menetapkan 4 sasaran strategis untuk penanganan masalah infrastruktur, yaitu: pertama, keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar daerah, antar sektor, dan antar tingkat pemerintahan. Kedua, dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi. Ketiga, dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing. Dan keempat, dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan. Agar 4 sasaran strategis tersebut bisa terwujud, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat melakukan reformasi organisasi kementerian dengan membentuk lembaga baru, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau BPIW. BPIW dibentuk guna meningkatkan keterpaduan perencanaan dan pemrograman pengembangan infrastruktur bidang PUPR sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2015. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah hadir untuk mendukung kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, dan Direktorat Jenderal Pengadaan Perumahan. Selain itu, kehadiran BPIW akan mendorong pembangunan infrastruktur yang memperhatikan faktor kewilayahan dan komunitas sosial. Pembangunan infrastruktur bukan semata-mata untuk proyek fisik, tapi membangun infrastruktur berarti membangun bangsa. Siapa sih yang nggak tahu Bali? Surga dunia bagi para wisatawan. Tapi, nggak cuma Bali aja. Indonesia masih memiliki daerah yang pesonanya nggak kalah dengan Pulau Dewata ini. Sebut saja Danau Toba, Labuan Bajo, Manado, Mandalika, dan Candi Borobudur.
Kelima destinasi wisata ini masuk dalam kawasan strategis pariwisata nasional yang dikembangkan untuk jadi Bali baru. Tak tanggung-tanggung, biaya yang dianggarkan mencapai 5 triliun rupiah. Langkah apa saja yang dilakukan Kementerian PUPR untuk infrastruktur KSPN? Saksikan selengkapnya di program Pojok Menteri episode Membangun Bali Baru, hanya di PUPR TV. Batam merupakan kota terbesar yang berada di Provinsi Riau. Lokasinya strategis karena berada di jalur pelayaran internasional. Selain itu, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Menjadikannya masuk dalam program Nawacita pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan industri dan pariwisata. Maka perubahan dalam bidang infrastruktur dilakukan di Kota Batam. Salah satunya dengan membangun flyover Laluan Madani di Simpang Jam Kota Batam, Kepulauan Riau. Ini dipercaya akan meningkatkan kelancaran konektivitas dan memangkas biaya logistik. Sementara bagi wisatawan akan memudahkan mobilitas dan memberi kenyamanan. Mengenai pembangunan flyover Simpang Jam, flyover itu sendiri memakan 3 tahun anggaran 2015, 16, dan 17. Dikontrak di Desember 2015 dan berakhir di Desember 2017. Adapun flyover tersebut menghubungkan dari ruas Simpang Kabil, Simpang Jam ke arah Batu Ampar. Dengan adanya flyover ini, simpang yang dulunya paling macet di Batam yaitu Simpang Jam menjadi tidak macet lagi, menjadi lancar. Dengan adanya bantuan dan dukungan dari masyarakat, alangkah baiknya flyover Simpang Jam ini kita jaga bersama demi keberlangsungan perekonomian Kota Batam itu sendiri. Flyover Laluan Madani mempertemukan Jalan Sudirman, Jalan Gajah Mada, dan Jalan Raja Hafizabilillah. Di persimpangan jam terdapat titik yang sangat rawan kemacetan ketika frekuensi kendaraan sedang tinggi. Pada saat jam sibuk, setiap harinya melintas lebih kurang 272.000 kendaraan. Pembangunan flyover menggunakan teknologi traveler atau back instinct berjalan. Dengan metode ini, persimpangan masih dapat dilalui, tak perlu ditutup. Flyover juga membuat Kota Batam lebih tertata dan semakin menawan. Flyover Laluan Madani mempunyai panjang 460 meter, lebar 32 meter, dan titik tertinggi dari permukaan tanah 9 meter.
Terdapat unsur muatan lokal pada flyover Simpang Jam. Ini mengakomodir budaya Melayu yang merupakan hasil koordinasi di antara Kementerian PUPR dan pemerintah daerah setempat. Unsur muatan lokal ditempatkan pada lampu penerangan jalan, yang menambah cantik lagi pada sisi luar jembatan dan optik, ruang bawah flyover, pilar jembatan, pagar pilar stainless dengan motif pucuk rebung, atau bisa juga disebut tunas bambu melambangkan kekuatan yang muncul dari dalam. Pada flyover terdapat taman dengan tanaman penyerap polutan yang dihiasi dengan bak bunga motif kembang sekaki, memiliki makna mewujudkan kehidupan yang aman, damai, dan mengandung nilai kesuburan pada rezeki. Lampu penerangan jalan dihiasi motif pucuk rebung. Ada pula rangkaian permainan warna lampu untuk menampilkan keindahan flyover beserta motif Melayu pada malam hari. Dulu sebelum ada flyover ini sangat macet sekali kota Batam, apalagi tepatnya di Simpang Jam ini. Sangat susah sekali karena macet panjang, banyak yang mengeluh karena belum adanya pembangunan ini. Semenjak ada flyover ini, para pekerja dan pelajar pun semakin gampang dan jarang kali ada kemacetan di Simpang Jam ini. Dulunya jalan itu susah sekali. Semenjak ada jembatan over itu lancar semuanya. Sampai sekarang alhamdulillah lah, bantuan dari pemerintah, sampai sekarang semua lancar. Pembangunan flyover Simpang Jam merupakan salah satu solusi untuk mengatasi titik kemacetan di Simpang Jam. Akan tetapi pada skala jaringan jalan yang lebih luas, diperlukan adanya pembangunan yang terintegrasi untuk menangani kemacetan secara keseluruhan di Simpang Jam, terutama lalu lintas menuju Nagoya atau Watu Ampar dan arah sebaliknya.